warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfanis Rosman dengan NPM 714230022, Prodi Teknik Informatika, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dimension reduction menggunakan ICA atau Independent Component Analysis. Nah, jadi dimension reduction adalah teknik untuk mengurangi jumlah fitur atau variabel dalam suatu dataset tanpa menghilangkan informasi penting secara signifikan. Dalam data science, dataset sering memiliki banyak fitur sehingga proses pengolahan data menjadi lebih kompleks. Dengan reduksi dimensi, proses analisis dapat dilakukan lebih cepat. Model menjadi lebih sederhana dan visualisasi data menjadi lebih mudah dipahami. Nah, mengapa dimension reduction sangat penting? Karena dataset modern biasanya memiliki jumlah fitur yang sangat banyak. Semakin tinggi dimensi data, maka proses komputasi akan semakin berat dan dapat menyebabkan overfitting pada model machine learning. Teknik ini membantu meningkatkan efisiensi komputasi, mengurangi noise pada data, dan membuat proses pembelajaran mesin menjadi lebih optimal. Nah, apa itu Independent Component Analysis atau ICA? Ini adalah metode statistik yang digunakan untuk menemukan komponen-komponen independen dalam suatu data. ICA bekerja dengan memisahkan data campuran menjadi bagian-bagian yang berdiri sendiri atau tidak saling bergantung satu sama lain. Nah, metode ini banyak digunakan dalam pengolahan sinyal, audio, citra, dan machine learning karena mampu menemukan informasi tersembunyi dari data. Nah, contoh sederhana dari ICA adalah ketika dua orang berbicara dalam satu ruangan dan suara mereka direkam oleh mikrofon. Rekaman tersebut berisi campuran suara dari kedua orang tersebut. Nah, ICA digunakan untuk memisahkan suara masing-masing orang sehingga suara asli dapat dikenali secara terpisah. Contoh ini menunjukkan bagaimana ICA mampu memisahkan sinyal campuran menjadi komponen independen. Nah, adapun cara kerja sederhana dari ICA. Nah, ICA ini bekerja melalui beberapa langkah. Yang pertama, data dinormalisasi agar lebih mudah diproses. Yang kedua, korelasi antara data dikurangi sehingga data menjadi lebih independen. Nah, setelah itu, sistem mencari komponen yang paling independen menggunakan perhitungan statis tertentu. Jadi, hasil akhirnya adalah data baru dengan dimensi yang lebih sedikit, namun tetap menyimpan informasi penting. Nah, penerapan ICA banyak digunakan dalam berbagai bidang teknologi dan data science. Pada pemrosesan suara, ICA digunakan untuk memisahkan sinyal audio. Dalam bidang kesehatan, digunakan untuk analisis sinyal otak seperti EGG. Selain itu, ICA juga digunakan dalam pengolahan citra digital dan machine learning sebagai teknik feature extraction untuk meningkatkan kualitas analisis data. Dan adapun kelebihan dari ICA, yang pertama dapat memisahkan sinyal campuran, yang kedua cocok untuk data non-Gaussian, dan yang ketiga baik untuk feature extraction. Dan adapun kekurangan dari ICA ini, yang pertama ada komputasi lebih kompleks, yang kedua sensitif terhadap noise, dan yang ketiga membutuhkan data cukup banyak. Nah, adapun kesimpulan dari Independent Component Analysis atau ICA merupakan salah satu teknik dimension reduction yang digunakan untuk menemukan komponen independen dalam data. Metode ini sangat berguna dalam berbagai bidang seperti machine learning, pengolahan audio, citra, dan analisis sinyal.
Meskipun lebih kompleks dibanding PCA, ICA memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memisahkan informasi tersembunyi dari data campuran sehingga menjadi metode yang penting dalam data science modern. Sekian penjelasan dari saya tentang dimension reduction menggunakan teknik ICA atau Independent Component Analysis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.